Pemirsa, memiliki fisik yang tidak sempurna membuat Freddy Setiawan harus mengubur impiannya menjadi pemain sepak bola. Namun atas dukungan kedua orang tuanya, kini Freddy berhasil meraih 4 medali emas dalam ASEAN Para Games 2022 dan menjadi atlet para bulu tangkis andalan tanah air. Freddy Setiawan. SL4 men's semi-final is upcoming and Freddy Setiawan of Indonesia. Itu tadi, jangan menyerah, terus saya harus percaya diri, terus jangan pernah berhenti bermimpi dan percaya bahwa aku bisa melakukan. Rasanya kan mimpi itu Mas, itu dan rasa-rasanya nggak mungkin, kalau nggak bukan Tuhan itu nggak mungkin Mas. Salam para tangguh. Halo Sobat Para Tangguh, kembali lagi di podcast Para Tangguh NPCI Provinsi Jawa Tengah. Hari ini kita bakalan ngobrol bareng salah satu atlet dari Jawa Tengah dan beliau ini prestasinya sudah di level dunia. Langsung saja kita kenalan bareng Mas Freddy Setiawan. Siap Mas. Apa kabar Mas Freddy? Puji Tuhan baik Mas. Ngomong-ngomong, marga kita sama. Aku Wahyu Setiawan. Oh ya sama. Mas Freddy Setiawan. Mas Freddy ini seorang atlet para bulu tangkis ya Mas ya? Iya benar Mas. Klasifikasinya apa Mas? Klasifikasinya standing lower 4. Standing lower 4. Nah, standing lower 4 ini ciri-cirinya yang gimana? Poinnya sih detailnya banyak ya, cuma ya istilahnya klasifikasinya itu disabilitas ringan lah di bagian kaki gitu. Kaki. Itu, ya. Mungkin jinjit gitu ya? Salah satu kakinya jinjit gitu atau enggak? Iya benar, salah satunya gitu. Oh, itu harus berapa senti Mas? Minimal 7 cm. Minimal 7 cm. Jinjitnya gini 7 cm? Iya 7 cm. Oh, standing lower 4. 4 ya. Lower 4, oke. Kabarnya kemarin Mas Freddy itu dapat medali perak dan perunggu di Paris ya, Paralimpik Paris. Iya, Paris. Wow, luar biasa. Kayaknya dibawa juga ya? Iya, ini tak bawa ini Mas. Mana Mas? Ini yang medali perunggu, ini yang perunggu. medali perak. Coba. Ya. Wah, ini pemirsa Para Tangguh. Ternyata ada huruf braille-nya juga ini. Tulisannya itu Paris. Terus ini tahunnya 2024. Oke, ini yang perak ya Mas ya? Iya, yang perak. Yang perunggu juga ada tulisannya Paris 2024. Cuma ini saya yang nggak bisa bedain itu antara perak dan perunggunya. Karena sama-sama. Bentuknya sama, tulisannya sama. Menurutku warnanya juga sama ini. Oke. Next. Semoga saya dapat kayak gini juga. Amin Mas. Nah kalau ini apa Mas? Ini raket Mas. Oh raket. Iya. Kenapa dipajang di sini Mas? Ya buat pelengkap aja sih Mas. Atau jangan-jangan ini raket bersejarah? Ya menurut saya sih ya, karena kan waktu di Paris itu kemarin pisah sama keluarga ya, istri sama anak, jadinya saya untuk mengingat anak saya pasang foto anak saya di belakang dopnya raket itu. Jadi setiap kali poin saya lihat foto anak saya, setiap poin saya lihat terus. Jadi untuk penyemangat saya gitu sih Mas. Seperti itu. Mungkin bisa ditunjukkan ke pemirsa Para Tangguh ya, kamera. Ini dia. Fotonya anaknya. Berarti ini juga menjadi motivasi yang sangat kuat ya Mas? Iya. Itu usia berapa anaknya Mas Freddy ini? Sekarang udah 2 tahun Mas. 2 tahun? Iya. Berarti ini foto pajangan usia 2 tahun atau? 1,5 tahun. 1,5 tahun. 1 tahunan. Wow. Luar biasa sih. Ini kalau saya ya, misal saya punya anak ya, Iya. kayak saya nggak bisa masang foto kayak gitu. Kecuali 3 dimensi bisa diraba gitu. Tapi kayaknya ya kesuwen, jajak ini saya kesuwen, jajak diraba saya kesuwen. Tapi masing-masing atlet itu
punya cara tersendiri untuk membuat nge-up motivasinya ya Mas. Iya. Salah satunya kalau Mas Freddy kan dengan memasang foto anaknya di dopnya ya. Iya, dopnya raket. Dop itu yang di bawah itu Mas. Yang bagian bawah Oh, raketnya. yang bulat itu ya? Iya, Oh, iya iya. Anaknya sudah berapa sekarang Mas? masih satu, Mas. Masih satu. Iya. Rencana? Ya, nunggu waktu Tuhan aja untuk mau Yes. berapa. Berapapun oke. Oke, siap. Oke, bikin kesebelasan aja. Jangan. Paralimpik ini kan level paling tinggi, Mas. Hmm. Tentunya perjuangannya juga tidak main-main gitu. Kalau Mas Freddy sendiri mulai debut di olahraga disabilitas itu sejak kapan? Awal mula pertama kali pegang raket itu kelas 3 SMP. 3 SMP. Kelas 3 SMP itu baru belajar pegang raket itu sama orang tua, yaitu di depan rumah, tampil-tampilan. Setelah itu waktu itu di gereja itu ada ekstrakurikuler bulu tangkis gitu kan. Saya ikut. Ya awalnya sih bosen juga kan, nggak suka saya sukanya tuh main bola waktu itu. Oh. Iya. Jadi bulu tangkis nggak suka itu karena ya mungkin dukungan dari orang tua, terus pengennya orang tua saya main bulu tangkis gitu kan. Mungkin ya cita-citanya kan orang tua pengen jadi atlet kan, tapi orang tua nggak kesampaian, jadi mungkin diteruskan ke saya gitu. Tapi saya nggak suka Mas. Iya. Saya sukanya main bola. Nah, orang tua kenapa kok nyuruhnya ke bulu tangkis? Salah satunya itu tadi. Yang kedua itu saya kan waktu itu kan pernah main bola. Akhirnya gapraan 1 minggu nggak bisa jalan. Nah itu saya dimarahi, akhirnya saya mau nggak mau nurut sama orang tua untuk pindah ke bulu tangkis. Itu setelah itu terus tahun berapa ya, 2006 saya pindah ke klub Purnama di Solo itu kan, klubnya pelatih saya sekarang itu. Terus akhirnya saya berlatih di sana. Terus tahun 2007 ada yang namanya Popcanas waktu itu. Jadi pekan olahraga pelajar cacat nasional, di tingkat nasional gitu. Jadi saya mewakili Jawa Tengah waktu itu, dan puji Tuhan saya bisa mendapatkan medali emas pertama di tingkat pelajar. Terus lanjut tahun 2009 itu di Jogja. Jadi saya juga mewakili Jawa Tengah juga, dan puji Tuhan mendapatkan medali emas juga. Itu pelajar ya? Pelajar. Berarti ketika 2008 di Kaltim belum ikut itu? 2008 enggak ikut. Nggak ikut. Enggak ikut ya. Kalau mulai event seniornya? Mulai event seniornya 2011. APG itu? APG yang di Solo itu. Jadi setelah event yang di Jogja itu pelajar, saya kan lulus SMA, terus saya merantau dulu Mas. Merantau dulu 2 tahun di Pekanbaru di Sumatera sana. Kerja apa Mas? Dulu itu pertama kali itu kerja di aluminium, kaca aluminium. Jadi bikin kusen aluminium, pasang kaca seperti itu. Setelah itu saya merasa nggak nyaman, saya pindah ke toko olahraga waktu itu. Kan ada teman, sambil sana saya kerja, terus saya kan hobinya kan bulu tangkis. Saya cari gor-gor di sana waktu itu. Saya main, ketemu orang, ternyata ya orang Jawa juga. Akhirnya dia diajak, mau nggak kerja di toko sport gitu waktu itu gitu. Terus akhirnya saya ambil keputusan, ya udahlah mungkin sesuai dengan passion saya dan hobi saya waktu itu. Akhirnya saya pindah. Terus ya sekitar berapa bulan ya, 5 bulan 6 bulan saya kerja di toko sport. Terus akhirnya ya karena suatu hal, mungkin ada bosnya kan suka banget sama saya gitu kan. Sekali saya main olahraga itu kan sekalian bawa raket, bawa peralatan, sekalian saya jualan gitu loh Mas. Jadi bosnya suka, dan orang karyawan yang lain tuh kayak iri gitu waktu itu. Akhirnya ya mungkin daripada nanti menambah masalah, terus akhirnya saya mengundurkan diri dari toko sport itu. Setelah itu saya belum balik ke Jawa, tapi saya masih cari kerjaan lagi. Akhirnya saya cari waktu itu kerjaan di rumah makan Mas. Iya, jadi saya jadi koki lah, belajar dikit-dikit masak-masak gitu. Terus setelah itu cuma sebulan saya di rumah makan itu, karena kan waktu itu mau puasa ya. Saya mikir kalau puasa itu
kalau di rumah makan itu nggak ngatasi lah Mas. Kan Iya. kerjaan pasti banyak, Iya. orang-orang pasti datang banyak, dan masak pasti kan capek kan. Terus Iya. akhirnya saya cari cara untuk mengundurkan diri waktu itu. Jadi setelah sebelum apa ya, bahasa Jawa itu kan padusan ya. Iya. Jadi sehari sebelum padusan itu saya cari alasan untuk pulang ke Jawa sama bosnya waktu itu. Meskipun ya dibutuhkan ya, tapi saya ya karena nggak mau aja, bukan bidang saya untuk masak-masak seperti itu gitu kan. Akhirnya waktu itu dapat panggilan dari Solo untuk seleksi promosi degradasi yang untuk Asian Para Games yang di Solo kemarin itu tahun 2011 itu. ya. Akhirnya saya mengundurkan diri dari itu restoran itu, rumah makan. Terus akhirnya saya pulang ke Solo untuk mengikuti tes itu, dan puji Tuhannya saya lolos. Meskipun cuma 3 bulan saya latihan di Solo itu, puji Tuhan saya kan waktu itu kan nggak ditargetkan untuk 2011 waktu itu, cuma suruh ikut kan. Iya. Karena ada promosi degradasi. Terus akhirnya saya karena nggak ditargetkan, tapi kan saya punya semangat motivasi untuk bisa juara gitu. Kan nggak mau kan cuma ikut ajang dan nggak mau juara kan, nggak mau kan Mas. Pasti kan semua kalau mau lomba pasti ikutnya pengennya kan juara. Iya, pasti. Kan gitu Iya, kan. iya. Nah, saya memotivasi diri saya sendiri untuk saya bisa juara gitu. Saya waktu itu dimainkan di 3 nomor, jadi tunggal, ganda putra sama ganda campuran. Nah, waktu itu puji Tuhan saya bisa mendapatkan satu medali emas dan 2 medali perunggu. Wow. Itu medali pertama kali saya waktu di tingkat internasional. Ngeri sih. Ini debut pertama langsung ke senior dan internasional gitu. Artinya kan tidak melalui event seniornya yang nasional ya. Iya. Ini kan dari pelajar langsung internasional yang senior. Tapi kalau dari ceritanya Mas Freddy itu tadi, nampaknya juga komitmen Mas Freddy untuk tetap latihan itu juga sangat besar gitu loh. Karena ketika kerja di mana tadi? Sumatera ya? Di Sumatera. Di Sumatera, terus di bidang toko olahraga, atau yang satunya lagi apa? Yang Di rumah makan, terus rumah di makan sama apa? aluminium kaca. Aluminium kaca saja, walaupun kerja kan capek ya pasti. Mas Freddy masih menyempatkan diri untuk tetap berlatih gitu loh. Nah, ini yang perlu teman-teman para tangguh tiru semangatnya dari Mas Freddy ini. Karena untuk menjadi juara itu juga butuh pengorbanan dan komitmen yang besar gitu ya Mas ya. Iya. Mas Freddy, kalau Mas Freddy sendiri mulai ikut Paralimpik itu sejak kapan? Paralimpik kemarin yang di Jepang, Paralimpik 2020. Yang waktu Covid itu. Iya. Berarti mulai ikut di tingkat dunia, lolosnya pas di Jepang itu ya? Ya, karena kan waktu di Brasil itu kan untuk bulu tangkis kan belum dipertandingkan. Jadi mulai dipertandingkan itu di Tokyo kemarin itu. Oh, Iya. belum ikut karena belum dipertandingkan. Iya, karena belum dipertandingkan. Iya. Dan waktu itu di Tokyo dapat apa? Di Tokyo dapat medali perunggu. Medali perunggu juga. Ada tulisannya Braille juga Mas waktu itu? Apa Ada. tulisan Jepang? Ada kayak tulisan Braille juga. Braille ya, juga ada. ya. Wow. Prestasi tingkat dunia ini semua atlet pasti menginginkan sih. Iya, benar Mas. Termasuk saya juga pengen gitu. Latihan Mas. Iya. Kalau nggak latihan nggak mungkin itu. Nggak Mas. mungkin. Harus latihan. Dan Mas Freddy kan tidak hanya program di pelatnas saja ya. Dengar-dengar juga tambahan sendiri. Kalau tambahan sendiri saya iya. Karena kalau cuma ngandelin program pelatnas itu menurut saya sih ya sudah oke, sudah sesuai dengan kriteria dan dari pelatih seperti itu. Tapi kan bagi saya kalau nggak nambah itu rasanya itu kurang gitu. Jadi memang tambahan itu sangat penting sih. Karena kalau apalagi olahraga bulu tangkis itu olahraga yang pengulangan, kayak netting kayak gitu, pukulan smash gitu, kalau nggak diulang-ulang hilang gitu.
berhenti 1, 2, 3 hari aja udah mulai dari nol seperti itu Mas. Jadi memang harus ada pengulangan. Itu sih. Mas Fedi, ini sepertinya kita disediakan minum ini. Eman-eman kalau nggak kita yang mau minum. Monggo silahkan diminum Mas. Mari Mas. Dengan raihan Mas Freddy yang sebegitu luar biasanya, tentunya perhatian dari pemerintah itu kan juga sudah sangat luar biasa kan. Dan aku yakin bonusnya Mas Freddy sudah banyak sekali. Nah, bonus ini sama Mas Freddy dibuat apa, Mas? Yang bonus terakhir kemarin yang Paris itu memang saya alokasikan untuk apa ya, investasi. Investasi itu juga bukan cuma sekedar bisnis ya, tapi untuk istilahnya apa ya, buat kenangan juga dan juga buat apa ya, sebagai sarana untuk memperlengkapi apa ya, para atlet-atlet yang ingin menjadi juara gitu. Jadi saya berinisiatif membangun GOR bulu tangkis Mas, seperti itu. Meskipun itu sebenarnya mimpi yang udah lama, dari 2015 itu kan saya latihan tambahan. Itu cari GOR di Solo itu susah banget Mas. Seadanya kan paling pagi, kalau pagi kan udah benturan dengan jadwal yang pelatnas. Iya. Kalau bisanya kan siang sama sore lah, itu kan udah full semua. Kadang-kadang harus nunggu dulu, pindah-pindah tempat, nyari-nyari gitu, jam-jaman seperti itu. Nah itu saya udah mikir, duh kok susah banget ya cari lapangan gitu. Aku udah pengen, istilahnya pengen punya lapangan sendiri biar latihannya lebih maksimal seperti itu. Di samping itu kalau pengen punya lapangan sendiri pun juga biaya nggak begitu besar, karena kan kalau sewa lapangan yang di luar itu kan mahal juga Mas. Seperti itu, jadi belum beli istilahnya apa ya, bayar pelatihnya, terus sewa lapangannya kayak gitu, itu kan juga butuh budget juga gitu kan. Sedangkan ya kita juga harus mengalokasikan itu semua kan, karena untuk apa ya, untuk jadi juara itu juga Butuh memang, pengorbanan. iya butuh pengorbanan, bayar harga juga seperti itu. Nah saya mikirnya dana itu daripada nggak apa ya, nanti hilang tanpa arah, saya alokasikan ke situ. Meskipun itu kan mimpi yang lama, meskipun saya itu juga ngerasa kayak nggak mungkin sih punya GOR sendiri, karena kan biayanya kan besar banget Mas. Saya waktu itu pengennya sempat apa ya, belok dari track saya yang tahun 2015 itu. Jadi waktu itu saya sempat pengen, adalah kalau buat GOR kayaknya nggak cukup uangnya kan gitu. Terus akhirnya saya mikir tak buat villa aja, mungkin dapet ya kan gitu. Saya udah cari-cari villa Mas di daerah Tawangmangu sana, udah dapet tanah, terus ketemu orangnya, cuma tinggal selisih berapa ya, 250.000 per meter. Itu udah deal dan villa udah jadi. Tapi saya nggak mau, hanya karena cuma terpaut 250.000 per meter. Nah itu saya, terus akhirnya ya mungkin bukan rezeki ya kan gitu, dan itu mungkin bukan jalan Tuhan. Akhirnya nggak tahu apa ya, saya merasa nggak tahu, karena akhirnya tiba-tiba itu istri saya malah pengen apa ya, beli tanah yang sekarang saya buat GOR itu. Padahal dulu saya ditawari tanah itu, saya nggak mau gitu, karena ya yang pertama juga lokasinya itu kan turun banget, jadi memang harus butuh apa ya, berapa ratus rak untuk nguruk gitu loh Mas. Terus juga dananya kan pasti besar. Terus akhirnya istri saya bilang, kamu kan dulu punya mimpi pengen buat GOR seperti itu, kenapa kok nggak diwujudin, daripada buat villa mendingan GOR. Kamu juga nanti ke depannya bisa ngelatih, bantu-bantu ngajarin anak-anak kayak gitu. Terus akhirnya setelah saya pikir-pikir, ya udah saya langsung balik ke tujuan awal, mimpi saya yang awal. Jadi saya buat GOR waktu itu Mas. Terus akhirnya udah saya hubungi orangnya, beli tanah, dan puji Tuhan dapat harga yang terbaik. Best deal. Iya, best deal. Terus akhirnya surat menyurat juga lancar, aman. Terus akhirnya cari kontraktor untuk buat GOR juga aman, dan puji Tuhan GOR-nya jadi seperti itu, meskipun banyak kendala ya. Terus tapi kan kalau Tuhan sudah merencanakan, Tuhan sudah apa ya,
memberikan janjinya untuk bisa menepati itu dan akhirnya kan tetap terwujud. Kalau Terwujud. kalau Tuhan sudah Iya. punya rencana, Tuhan pasti urus semuanya sampai selesai seperti itu, Mas. Dan sekarang sudah jadi. Sudah jadi, puji Tuhan, dan sudah bisa dipakai untuk kemarin Jawa Tengah juga pakai untuk sentralisasi Jawa Tengah sama PJPAP dari Jawa Tengah sudah menggunakan di sana gitu. Boleh di-spill nggak, Mas? Nama gornya apa, terus alamatnya di mana? Oh. Itu bisa buat umum juga ya? Buat umum tapi untuk malam aja. Untuk malam Karena aja. fokus saya itu untuk pembinaan prestasi. Jadi dari pagi sampai sore itu fokusnya untuk atlet-atlet untuk prestasi. Jadi bukan untuk umum aja gitu loh. Umum cuma buat tambahan aja sih, seperti itu. Untuk nama gornya saya kasih nama Setiawan Badminton Hall gitu kan. Karena kenapa kok Setiawan itu kan anak saya juga saya kasih nama Setiawan juga, jadi Andrew Setiawan, jadi biar nanti buat penerus gitu loh. Iya. Seperti itu. Terus yang kedua Alamatnya. alamatnya itu di Plesungan RT 3 RW 2 Gondang Rejo Karanganyar. Gondang Rejo Karanganyar. Iya. Buat Dekat. sobat para tangguh yang pengen nyewa ya, pengen Boleh. nyewa lapangan gor badmintonnya Setiawan Badminton Hall. Kalau malam bisa ke Mas Freddy. Mungkin ada kontak yang bisa dihubungi juga, Mas? Kontaknya nanti hubungi admin aja di 0858 2911 1125. Oke, ditunggu sobat para tangguh. Karena setahu saya gornya Mas Freddy ini tidak diperuntukkan hanya untuk anak able saja, tapi juga ada fasilitas untuk disabilitas ya, Mas? Nah, itu yang menjadi prioritas saya, Mas, karena untuk saya kan penyandang disabilitas, jadi saya juga harus menyiapkan untuk atlet disabilitas juga. Kalau untuk bisnis mungkin bisa lah langsung pasang karpet semua gitu kan, tanpa untuk yang buat kursi roda. Tapi saya enggak, saya tetap harus menyediakan untuk itu gitu. Karena yang pertama kalau pembinaan prestasi itu kan sangat penting. Karena kan ya cari gor yang untuk disabilitas kursi roda itu enggak gampang di Solo, Mas. Bahkan sangat-sangat sulit gitu. Karena kan satu itu kan istilahnya maintenance-nya itu kan banyak, karena kan kalau lantai kena kursi roda itu kan pasti akan gores-gores dan akan ngelupas catnya. Dan itu banyak yang pemilik gor di Solo Raya itu pada nggak mau gitu. Jadi memang itu salah satu prioritas saya, menyediakan lapangan untuk kursi roda. Dan yang untuk standing memang standarnya kan karpet, Mas. Karpet yang vinil kayak gitu. Tapi kan saya sempat ditawari sih untuk karpetnya yang harga 20-an, 30-an yang murah gitu. Tapi saya nggak mau. Saya ya bukan karena saya pengennya itu atlet-atlet disabilitas itu istilahnya butuh kenyamanan dalam latihan. Karena saya udah ngerasain sendiri di lapangan Solo Raya ini memang susah untuk cari lapangan yang berstandar internasional, berstandar pertandingan gitu. Karena kalau latihannya keras nanti kan lututnya itu, Mas, yang bikin nek bahasa Jawa itu suloyo. Jadi sering sakit lah seperti Bermasalah itu. lututnya. Bermasalah. Makanya kemarin saya itu pemilihan karpetnya juga karpet yang benar-benar untuk standar pertandingan. Jadi waktu itu saya memilih karpet yang mereknya Victor. Itu kan sekarang dipakai untuk pertandingan di turnamen BWF tingkat internasional juga, yang able maupun disabilitas pakai sekarang itu. Dan bawahnya pun juga nggak langsung lantai cor, tapi saya alasi dengan karpet juga, tapi yang tebelnya 4 mili. Jadi biar ada elastisitas untuk hentakan jempingnya itu, Mas. Jadi biar empuk buat nyaman di lutut. Gitu. Seperti itu. Kalau perbedaannya antara yang kursi roda dengan yang tidak kursi roda tadi, berarti kalau yang kursi roda langsung lantai gitu? Langsung lantai, ya. Dan tidak semua gor ada gitu ya, Mas? Tidak semua gor diizinkan. Karena banyak sih kalau yang ada lapangannya itu kan yang langsung lantai ada, tapi nggak semua gor mengizinkan untuk bermain di kursi roda. Karena kursi maintenance-nya tadi ya. Karena pasti langsung gores-gores dan paling 2 bulan 3 bulan mungkin bisa ngecat ulang lagi lah, itu mungkin
biaya maintenance-nya untuk gor itu Iya, tinggi. mahal. Iya, Boros nu. gitu. Ini ada berapa len, Mas? 3, 2 untuk standing, 1 untuk kursi roda, untuk wheelchair. Ini bukan persoalan bisnis saja ya, Mas, tapi juga Iya. bentuk dedikasi Mas Freddy ke olahraga disabilitas. Iya, benar. Karena Mas Freddy juga memikirkan fasilitas-fasilitas untuk teman-teman disabilitas untuk menunjang prestasi mereka supaya lebih up lagi seperti Iya, benar. Mas Freddy yang levelnya sudah di tingkat dunia gitu ya. Siap. Terakhir Mas Freddy, pesan untuk teman-teman disabilitas yang lain atau mungkin keluarga yang memiliki anak disabilitas atau masyarakat umum. Kalau pesan-pesannya itu yang pertama jangan menyerah, terus percaya diri, terus yang ketiga itu setelah percaya diri jangan pernah berhenti bermimpi, Mas. Terus yang keempat terakhir adalah kamu bisa melakukannya. Nah, itu adalah salah satu kata-kata motivasi yang saya tempel di dalam gor saya. Wow. Jadi karena apa ya, untuk menjadikan mimpi itu menjadi nyata, saya kan awalnya kan pengen apa ya namanya, pengen punya gor. Rasanya kan mimpi itu, Mas. Itu dan rasa-rasanya nggak mungkin kalau nggak bukan Tuhan itu nggak mungkin, Mas. Jadi saya pengen mewujudkan itu dengan kerja keras saya, dengan usaha dan doa saya. Jadi yang pertama itu tadi jangan menyerah, terus saya harus percaya diri, terus jangan pernah berhenti bermimpi dan percaya bahwa aku bisa melakukan. Seperti itu sih. Wow, luar biasa. Mas Freddy, terima kasih. Terima kasih, Mas. Sudah mampir ke studio podcast Para Tangguh. Siap. Sobat Para Tangguh, ini obrolan yang sangat daging-daging semua. Semoga menjadi motivasi untuk pemirsa semua dan jangan lupa untuk datang ke gornya Mas Freddy. Monggo bisa latihan di sana buat teman-teman atlet. Begitupun dengan masyarakat umum juga bisa bermain badminton di sana kalau malam. Jadi buat kalian-kalian yang pengen main di sana bisa langsung hubungin admin yang nomornya sudah disebutkan Mas Freddy tadi. Demikian Sobat Para Tangguh, semoga menjadi motivasi dan inspirasi. Jangan lupa subscribe, like, and share. Salam Para Tangguh.